Hai, sahabat lansia, sahabat senior. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan tetap luar biasa. Selamat datang di Ning BDS Channel Elderly Spirit. Seperti yang saya pernah sampaikan di video perdana saya, bahwa tujuan daripada channel ini sebenarnya hanya ingin bagaimana kita bisa saling support dalam masa lanjut usia. Saya percaya bahwa setiap manusia atau setiap lanjut usia itu punya cara yang unik untuk bagaimana bisa survive di masa lanjut usianya. Dengan berbagi pengalaman di antara sesama lanjut usia, mungkin itu juga menjadi salah satu cara bagaimana kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, sehingga kita juga tidak kehilangan gairah ataupun semangat. Video kali ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Kalau di dalam video sebelumnya, saya berbagi pengalaman tentang alasan saya mengapa tetap semangat di masa lanjut usia, dan juga aktivitas-aktivitas rutin saya selama masa lanjut usia. Di video kali ini saya akan melengkapi aktivitas lain, termasuk juga hobi. Kegiatan lain yang saya lakukan di masa lanjut usia sebelum pandemi, mungkin lebih banyak kegiatan yang dilakukan di luar kota. Saya bisa melakukan perjalanan ke berbagai tempat, baik itu di Indonesia bagian barat, bahkan sampai ke Indonesia bagian timur. Itu semua tergantung dari penugasan yang diberikan kepada saya. Meskipun demikian, saya tetap memprioritaskan untuk melakukan tugas-tugas rutin saya. Hanya ada perbedaan antara pada waktu sebelum pandemi dan sedang dalam masa pandemi. Di dalam masa pandemi sama sekali kegiatan di luar kota itu tidak dilakukan. Kami tetap saja melakukan aktivitas seperti misalnya mengikuti diskusi virtual, perjumpaan dengan teman-teman melalui Zoom, bahkan mengikuti pelatihan online ya. Kegiatan lain yang saya lakukan biasanya juga ada reuni teman-teman. Tapi pada waktu pandemi kita reuninya virtual. Hobi saya lebih banyak ke arah mendokumentasikan kejadian, peristiwa. Ya, dokumentasinya bisa pakai album ya, kemudian juga dalam bentuk video, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk buku. Itu saya kerjakan dalam masa lanjut usia saya. Karena saya senang mendokumentasikan. Contohnya misalnya orang tua saya pernah bercerita tentang bagaimana perjalanan
hidup mereka, perjalanan perkawinan mereka. Dan itu saya coba hadiahkan kepada orang tua saya pada waktu ulang tahun dalam bentuk satu tulisan. Seperti ini misalnya saya tulis untuk ibu saya pada waktu ulang tahunnya ke 80. Ini waktu ulang tahun perkawinan orang tua saya ke 65. Dan ini adalah pesan atau transkrip pesan orang tua saya, ibu, waktu beliau meninggal. Kemudian ini adalah tulisan tentang ayah saya pada waktu beliau meninggal. Hobi saya yang lain ya main sudoku ya. Sudoku itu ternyata membuat kita juga tidak menjadi pikun ya. Dulu saya beli semacam buku gitu, sudoku. Sekarang lebih gampang, di setiap HP kita bisa download. Kita main di HP itu rupanya lebih menyenangkan. Karena kalau kita 3 kali salah pasti kita langsung tidak bisa meneruskan permainan itu. Dan saya juga sebenarnya punya hobi seperti masak, senang juga bikin kue, tapi untuk konsumsi sendiri sih. Cuma pada waktu pandemi kemarin sempat juga sih kita menerima pesanan-pesanan. Dari kegiatan-kegiatan yang saya lakukan di masa lanjut usia, itu ternyata juga memberikan semangat buat kita. Contohnya ketika kita bikin video misalnya, dari mulai syuting, kemudian kita edit, kita upload, itu semua memang saya coba lakukan sendiri karena saya mau belajar. Dan ini membuat kita juga tetap bergairah, bersemangat. Memang kadang-kadang pengen dibantu orang lain, tetapi kayaknya lebih enjoy buat saya ketika saya bisa melakukannya sendiri. Dan itu jadi menambah pengetahuan saya juga tentang bagaimana sih membuat video untuk YouTube. Dari pengalaman-pengalaman yang saya lakukan, atau artinya kegiatan-kegiatan yang saya lakukan di masa lansia, mungkin ada beberapa hal yang bisa menjadi masukan buat teman-teman lansia. Bagaimana kita sebagai lanjut usia masih tetap harus bisa semangat. Yang pertama, menurut saya, kita harus selalu bersyukur. Apapun yang kita alami atau apapun yang kita hadapi, kita harus belajar bersyukur. Karena apapun yang kita hadapi, mau senang atau tidak, semua itu Tuhan izinkan. Sehingga kita harus bersyukur, karena di balik sesuatu yang tidak menyenangkan juga ada hikmat yang sebenarnya Tuhan rancangkan buat kita. Yang kedua, kita perlu tetap berkomunikasi dengan Tuhan secara rutin. Karena dari situ kita punya kekuatan, seperti di charge gitu ya. Ada energi tambahan setiap saat. Ibaratnya kalau aliran listrik, ketika kita terputus dengan sumbernya, maka pasti tidak akan menghasilkan energi, tidak akan menghasilkan semangat. Jadi komunikasi dengan Tuhan itu sebaiknya sesering mungkin, karena kita sangat tergantung kepadanya. Yang ketiga, kalau kita melakukan sesuatu supaya kita juga menjadi ringan, lakukanlah dengan segenap hati kita, lakukan dengan ikhlas. Pasti itu akan meringankan kita juga. Kalau kita melakukan sesuatu, apapun, kita harus melakukannya dengan sungguh hati. Yang keempat, kita tetap harus
punya pikiran yang positif. Seringkali memang yang kita hadapi kadang-kadang mungkin menyakitkan, tapi belajar melihat sesuatu dengan pikiran positif. Jadi jaga hati supaya positive thinking, karena manusia itu kan tidak sempurna, selalu ada sisi lemah dan sisi positifnya. Jadi kita selalu berpikir positif saja supaya kita juga bisa lebih objektif. Dan yang terakhir, jangan malu untuk tetap eksis. Mengapa kita tetap harus eksis? Kita meskipun lanjut usia, tetap saja kita tetap berharga di mata Tuhan maupun di mata manusia. Jadi jangan karena kita lanjut usia kita merasa tidak berharga, dan eksistensi itu tetap harus ditampilkan baik dalam penampilan maupun di dalam menunjukkan apa yang bisa kita lakukan. Jangan karena kita lanjut usia kemudian kita merasa tidak berharga. Kemudian juga kita tetap harus bergembira, bersukacita, meskipun kita juga menyadari bahwa dalam masa lanjut usia masalah itu juga tidak sedikit. Jadi kalau kita tetap sukacita menghadapinya, maka wajah kita juga berseri-seri. Tapi kalau kita sedih, putus asa, maka itulah yang mematikan semangat kita. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya berharap video saya kali ini juga bisa memberikan manfaat, minimal memberikan inspirasi untuk bisa kita tetap mempunyai gairah untuk melakukan sesuatu yang juga untuk mempertahankan semangat kita. Terima kasih kalau menyukai video saya, dan terima kasih juga kalau sudah like, subscribe, menekan tombol lonceng, dan juga membagikan kepada sesama. Jangan lupa kita tetap melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Sampai jumpa, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap menjadi lansia yang luar biasa.